Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko dan Bu Nani. Selamat pagi Bu Nani. Kita awali dengan pantun ya Pak ya. Ya, silakan. Naik kereta menuju Bridah. Cakep. Dari selatan menuju utara. Cakep. Podcast ini dibuka dengan doa. Cakep. Salam damai dan sejahtera. Amin. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi Sobat Brida. Kita berada di kegiatan di bidang podcast dalam acara Pride Podcast Riset dan Inovasi Jawa Tengah. Nah, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Acara ini tentu rutin selalu dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi, pengembangan profesi, kompetensi dan talenta SDM Iptek Jabatan Fungsional Periset di Jawa Tengah. Gimana nih Bapak Ibu, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sudah Sehat. ini ya, sudah sarapan kan ini tadi ya? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan. Sudah sehat. Alhamdulillah Bu Nani. Baik Bapak Ibu sekalian, narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini yang pertama Pak Dr. Joko Mulyono SST MSI Sugeng Rawo, Selamat pagi Ibu. Pak PLH Kepala Brida Jawa Tengah, kemudian satu lagi Ibu Dr. Insinyur Nani Hari Hastuti MSI. Beliau Ketua Perhimpunan Periset Indonesia PPI Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Sugeng Rawo Bu Nani. Beliau ini juga peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional di Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Ibu ya. Betul. Baik. Supaya nggak tegang nih. Supaya nggak tegang. Memperkenalkan diri dulu Bu. Silahkan. Iya, oh iya, siap-siap. Belum kenalan ya. Iya. Jadi saya mungkin sedikit menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya adalah peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional. Saya peneliti di Organisasi Riset Energi dan Manufaktur. Nama lengkap saya Tri Martini Patria. Biasanya Bapak Ibu memanggil saya Bu Tria. Nah, kemudian pada kesempatan siang hari ini, pagi dan siang hari ini, kami akan banyak diskusi terkait dengan pengembangan jabatan fungsional periset dan juga peningkatan kapasitas SDM Iptek di Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu, ini saya mau tanya nih, penasaran terutama untuk Brida Jawa Tengah yang luar biasa kecepatan membangunnya, karena Brida Jawa Tengah ini umurnya hampir sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional nih Pak. Kalau BRIN baru 3 tahun, Brida Jawa Tengah berapa tahun? 1,5 tahun. Masya Allah. Semoga walaupun masih di bawah 3 tahun Batita gitu ya, tapi luar biasa kegiatannya. Izin Bapak, apakah bisa disampaikan terkait dengan landasan hukum pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah? Monggo Pak Joko. Terima kasih Bu Tria dan Sobat Pride Brida Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diawali dengan pantun, ini wong Jawa parian. Jadi suwe ora jamu, jamu godhong kates. Asik. Suwe ora ketemu, ketemu di Brida Podcast. Alhamdulillah. Keren Pak. Bu Tria dan para sobat Rida yang kami hormati, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang hari ini tujuannya adalah untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan. Jadi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa BRIDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Bu Tria dan Ibu narasumber yang kami hormati dan juga Sobat BRIDA yang kami hormati, bahwa keberadaan Lembaga Badan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan lembaga riset di daerah yang diharapkan yang pertama ini dapat memperkuat perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian yang kedua, menyusun arah kebijakan dan perencanaan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di daerah. Kemudian yang ketiga, ini yang justru ini menurut kami yang tidak mudah, ini adalah menjadi orkestrator
atau narahubung Nah, itu luar biasa Pak. Artinya dari berbagai stakeholder. iya betul, artinya sebagai orkestrator ya Pak ya. Betul. Jadi menyambungkan dari dunia-dunia riset yang di perguruan tinggi, Betul. di Badan Riset Inovasi Nasional sendiri, lembaga penelitian yang swasta juga ya Bapak ya. Jadi Putri dan Bu Nani, jadi masyarakat itu kan sebenarnya nggak terlalu penting pendidikan kita apa, pemerintah ini berbuat apa, tetapi yang terpenting adalah apa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita pendidikannya tinggi doktor, kita pendidikannya tinggi mungkin profesor, mungkin kita punya kompetensi tinggi, tetapi kalau manfaat yang ada di masyarakat tidak dirasakan, tentunya kehadiran kita mungkin belum dirasakan oleh masyarakat. Ini harapannya itu, sehingga tentunya keberadaan BRIDA ini harus dikenal oleh masyarakat, sehingga bagaimana bisa menjadi orkestrator, menjadi narahubung kalau istilah Pak Arief Irwanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah yang saat ini mendapatkan tugas tambahan sebagai PJ Bupati Cilacap, sehingga beliau berharap kita betul-betul mampu mengkolaborasikan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan apapun, baik dunia usaha, dunia industri, swasta, dan seluruh stakeholder yang di Jawa Tengah, termasuk masyarakat. Karena nanti mungkin ada definisi SDM Iptek dan SDM Riset yang nanti mungkin akan menjadi bahan diskusi yang menarik bagi teman-teman, sehingga harapannya dengan kegiatan pada hari ini, teman-teman yang ingin menampakkan karir, ingin mengabdikan diri di dunia penelitian, ini tidak ragu-ragu, mantap, kemudian memahami kemana arah yang harus disiapkan dan juga bagaimana masa depan dari teman-teman periset itu sendiri. Tentunya juga di masyarakat juga ada ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Artinya ini ya Pak ya, artinya membumikan riset dan inovasi tidak di level yang sudah anak mahasiswa saja ya barangkali ya. Betul, tidak harus yang tinggi-tinggi. Nah, kalau yang tinggi-tinggi ini mungkin BRIN ya yang mampu, kira-kira high tech kan begitu. Tapi masyarakat bagaimana supaya permasalahan-permasalahan di masyarakat itu bisa diatasi. Betul. Jadi kalau di BRIN istilahnya adalah inovasi akar rumput Bapak. Inovasi akar rumput. Nah, setuju sekali. Artinya untuk bisa membuat peran masyarakat jauh lebih kelihatan, fasilitasi tentu dari BRIDA Jawa Tengah itu memberikan kesempatan kepada para inovator, terutama yang di Provinsi Jawa Tengah untuk bisa diperhatikan lebih banyak dan bisa levelnya bisa naik kelas. Artinya itu ya Bapak ya. Tentu ini sangat menarik Pak, karena kita tahu bahwa Jawa Tengah ini juga kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu menjadi provinsi yang memiliki gelar provinsi paling inovatif. Nah, luar biasa Pak Joko, ini tentu akan menjadi kesempatan bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah ya untuk bagaimana ide-ide inovatif begitu ya bisa ditampung karena ada lembaganya. Dan tentu ini kita tahu tidak semua provinsi memiliki lembaga yang sama seperti di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah satu kelebihan dari Provinsi Jawa Tengah memiliki fasilitas Badan Riset dan Inovasi Daerah. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Lanjut, Ibu. Baik, saya sekarang geser nih Bapak Ibu sekalian pemirsa podcast. Kita geser ke Ketua PPI Jawa Tengah. PPI ini adalah organisasi profesi Perhimpunan Periset Indonesia yang di dalamnya tidak hanya peneliti perekayasa ya Bu ya. Mungkin bisa sedikit cerita nih Bu Nani, PPI itu apa? Monggo Bu Nani. Terima kasih Bu Tria ya. Jadi PPI di sini adalah singkatan dari Perhimpunan Periset Indonesia, di mana itu memiliki satu di setiap provinsi bisa mendirikan PPI wilayah. Jadi ada PPI pusat yang berdomisili ada di ada PPI pusat ya Bu ya. Pusat ya di Jakarta. Kemudian di wilayah dipersilakan untuk membentuk. Jadi di sini PPI wilayah ini menghimpun periset-periset yang ada di wilayah Jawa Tengah ya. Ya. Oke. Jadi bisa dari
perguruan tinggi, kemudian dari industri, dari masyarakat yang kumpulannya banyak ya. Banyak ya. Sekarang anggotanya berapa Ibu PPI Jawa Tengah? Anggotanya kurang lebih 150. Wah, itu di Jawa Tengah saja 100. Itu artinya seperti tadi disampaikan oleh Pak PLH Kepala Brida Jawa Tengah bahwa kita ingin jemput bola nih terhadap masyarakat yang tertarik di kegiatan riset dan inovasi. Nah, PPI ini memfasilitasi ternyata ya, ada organisasinya yang mengajak mereka untuk bergabung untuk bicara terkait dengan riset. Nah, baik Bu. Bu Nani, mohon izin karena tadi cerita tentang PPI, untuk kolaborasinya sendiri bagaimana Ibu antara Brida Jawa Tengah dengan Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi Jawa Tengah? Jadi PPI itu sebelumnya perlu saya sampaikan dulu ada istilahnya Hipenindo. Itu lemburan dari Penindo dan Prekayasa. Jadi sejak dulu sudah ada satu kolaborasi antara Hipenindo dengan Badan Litbang Jawa Tengah yang sekarang mungkin telah di di SK-kan ya oleh Gubernur setelah Hipenindo berubah menjadi PPI karena perubahan sistem di pemerintahan, bahwa lembaga riset itu menjadi satu wadah yang namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, kemudian di dalam suatu wadah ini perlu saya jelaskan Bu Tria ya, itu perlu adanya satu organisasi profesi. Nah, dibentuklah namanya PPI. PPI itu sebagai artinya organisasi profesi binaan BRIN. Ini di wilayah Jawa Tengah telah terbentuk pada tanggal 2 Juli perubahannya Juli di bulan Juli tahun 2022. Ini masa kerjanya adalah 3 tahun. Nah, ini waktu itu November ya. Perubahan Juli itu adalah perubahan SK yang semulanya lama nomor 28 kemudian 18 itu adalah satu perubahan keanggotaannya. Nah, di sini merupakan kepanjangan tangan dari organisasi profesi yang pembinanya adalah dari BRIN, dari Badan Riset Inovasi Nasional. Tentu seluruh kegiatan dan aturan terkait dengan riset termasuk strategi pengembangan profesinya juga pasti merujuk ke Badan Riset Inovasi Nasional ya Bu ya. Nah, boleh Bu mungkin kalau tadi Ibu sampaikan ada pembinaan ada di bawah BRIN, kemudian Brida tentu saja karena lembaga yang di level provinsi Brida Jawa Tengah. Nah, kemudian ada juga perguruan tinggi, ada juga dari swasta, industri ya Bu. Industri, masyarakat, LSM. Apalagi di Kota Semarang ini juga banyak industri yang kami perhatikan juga di sini. Artinya tentu peran PPI ini luar biasa dalam mendampingi atau menjadi wadah organisasi periset yang ada di Jawa Tengah. Nah, bagaimana Bu untuk kebijakan dan strategi kira-kira talenta inovasi ini perlu diarahkan? Gimana Ibu? Jadi melihat dari visi dan misi dari PPI adalah pengembangan profesi pada profesi dan kompetensi dari anggotanya. Jadi PPI punya satu program kerja di setiap tahunnya. Itu yang biasanya diawali di awal tahun ya, Januari Februari kita menyusun dengan kita ada 9 bidang diantaranya untuk pengembangan kompetensi dari anggota-anggotanya. Nah, di sini kita melihat ada 3 hal yang kita harus kembangkan, yaitu mengenai profesi dari keanggotaan, kemudian kompetensi, kemudian
talenta, bagaimana kita menjadi satu minat dan bakat dari anggotanya. Iya. Untuk yang pertama, Profesi ya. saya justru kompetensi dulu. Oke, Ya. kompetensi dulu. Bagaimana kompetensi periset? Nah, kompetensi periset ini harus setiap periset harus memiliki. Jadi misalnya, contohnya, saya itu concern di bidang lingkungan. Oh, berarti kompetensi saya di bidang lingkungan. Lingkungan bisa dipecah lagi. Lingkungan apa ya? Lingkungan udara atau lingkungan air atau gitu. lingkungan biodiversitas. Berarti bisa dilihat juga dari misalnya kalau sekarang anak-anak yang sudah lulus S1 gitu ya Bu. Yeah. Itu kan mereka dari fakultas apa, tentu kalau yang ingin bergabung tentu sudah bisa menentukan kompetensinya. Betul. Ya. Misalnya anak fakultas pertanian gitu ya. Perikanan. Siap. Ini Ya. apa? Kenapa Bu maksudnya? Maksudnya Ya. supaya kita tuh di Provinsi Jawa Tengah itu ada suatu wadah di mana di situ adalah organisasi profesi yang isinya periset-periset yang mempunyai suatu kompetensi. Hal ini nantinya bisa menjadi suatu kekayaan dari Provinsi Jawa Tengah untuk bidang-bidang keahlian. Kalau ada permasalahan bisa langsung Jadi tinggal dicari ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di Provinsi Jawa Tengah ada permasalahan misalnya terkait dengan ketahanan pangan begitu ya. Tidak mungkin kita menghubungi orang laut dalam atau daerah teman-teman perikanan ya, tentu kita harus menghubungi periset yang backgroundnya adalah di pertanian gitu. Jadi itu yang dimaksud kompetensi dan itu Bu, tidak meninggalkan dengan koordinasi tadi yang apa disebutkan oleh Pak Joko selaku di awal pendahuluan tadi ya, bahwa ada satu koordinasi PPI dengan Brida Jawa Tengah. Jadi ini suatu ikatan yang sangat kuat. Jadi Brida sebagai orkestra tadi mengkoordinir, kemudian menghimpun peneliti-peneliti yang ada di Jawa Tengah. Jadi misalnya nanti ada satu permasalahan, Brida bisa memberikan satu informasi kepada periset-periset yang ada di PPI. Oke, Bu. Jadi kalau di BRIN karena saya di BRIN jadinya saya jadi ingat ada istilah kepakaran ya. Nah, di kepakaran ini tentu sangat dibutuhkan informasinya. Kira-kira ada 110 periset tadi yang di Jawa Tengah. 150 periset yang di Jawa Tengah itu kepakarannya apa saja gitu. Apakah semuanya sudah lengkap atau mungkin ada yang masih harus diimpor nanti dari luar Jawa Tengah ya? Misalnya kira-kira seperti itu kalau terkait kompetensi. Di Jawa Tengah ini perisetnya beragam. Ada 26 dari pusat riset dari BRIN. Kebetulan isinya kebanyakan kan ini Bu dari BRIN ya, CWS yang ada di Jawa Tengah. Nah ini selain itu juga ada perguruan tinggi, dosen ya Bu, dosen pengajar, betul. Terkait dengan tadi kompetensi, tentu kan kita ingin ada pemetaan nantinya ke depan ya Bu. Itu pasti tugas teman-teman PPI juga cukup berat untuk memetakan kompetensi periset yang ada di lingkup Jawa Tengah, Mas Zehu. Nah, kemudian untuk ini Bu, untuk pengembangan tadi yang pertama kompetensi, yang kedua profesi ya. Nah, dari sini kalau tadi pengembangan kompetensi itu untuk harus punya bidang keahlian. Nah, supaya bidang keahlian kita itu diakui para sobat podcast. Jadi itu harus ada satu pengakuan adanya satu lembaga sertifikasi profesi. Nah, nanti di situ kebetulan baru dikembangkan sudah dikembangkan. Itu di BRIN nanti ada lembaga sertifikasi profesi Bu Tria. Jadi nanti setiap periset itu bisa mengikuti atau mendapatkan suatu sertifikat
keahlian, bidang keahlian. Nah ini akan menambah satu kepercayaan publik terhadap keahlian kita. Ya betul, artinya ini ya, kalau teman-teman periset di BRIN itu karena sudah jelas mereka ada di bawah binaan Badan Riset Inovasi Nasional, tentu sertifikasi itu sudah biasa karena mereka selalu melakukan ujian kompetensi untuk mendapatkan itu ya, legalisasi untuk naik ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Nah, untuk yang di luar BRIN nih Bu, apakah nantinya akan ada sertifikasi semacam LS Pro gitu ya untuk teman-teman periset di luar BRIN? Sebetulnya untuk lembaga sertifikasi profesi itu tidak hanya di BRIN, di BRIN mungkin khusus untuk periset ya. Betul. Kemudian untuk LSP di luar BRIN itu malah sudah ada Bu, seperti halnya untuk LSP untuk pengelolaan lingkungan, LSP mungkin untuk bidang keahlian di pertanian, LSP untuk bidang untuk sertifikasi di bidang konstruksi misalnya, itu juga ada satu sertifikasinya yang sendiri ya, kayak insinyur juga ya. Insinyur kan sekarang juga yang bergabung di PPI yang profesi insinyur itu juga harus harus memiliki sertifikasi. Nah, lanjut nih Bu, saya agak-agak menyimpang sedikit nih. Kan dulu ketika kita belum jadi PNS, kemudian ingin jadi PNS itu kalau anak fresh graduate tuh pengennya masih sekolah lagi nih ya. Nah, kira-kira itu apa sih yang menarik gitu untuk bisa jadi peneliti atau periset? Jadi begini, jadi kita membuat satu forum ya. Forum mungkin kita bisa PPI bekerja sama dengan Brida dalam arti di sini Brida Provinsi Jawa Tengah, kita menjaring kaula muda di tingkat SLTA, milenial anak-anak milenial Gen Z untuk mengadakan satu kompetisi dan kita memberikan suatu masukan publikasi untuk bagaimana seorang periset itu enak dan enaknya ya. Nah, ini enaknya yang mana nih? Lomba misalnya karya ilmiah remaja. Nah, di sini kita akan mendapatkan satu talenta muda. Ini yang luar biasa. Yang berbakat, yang senang mencari sesuatu yang baru, novelty baru, karena yang namanya riset dan inovasi khususnya itu dari hasil kreativitas, terutama anak-anak sejak kecil diajak untuk kreatif ya Bu ya. Nah ini perlu diketahui Bu Tria bahwa ini sudah dilakukan oleh Brida Jawa Tengah ya. Luar biasa Brida Jawa Tengah ya, betul. Kalau dari BRIN itu kan di level untuk menjaring talenta dari S1, ini malah justru dari SLTA. Dari SLTA ya. SMK juga ya. Misalnya di bidang pertanian telah dilakukan satu penjaringan talenta muda ini yang berbakat. Nah ini Bu, kalau sangat kita bagus, bagus sekali. Jadi tentu pemerintah memperhatikan untuk talenta-talenta di masyarakat, khususnya talenta muda, untuk bisa lebih tertarik dan menekuni menjadi pejabat fungsional periset atau peneliti rekayasa ataupun 11 jabatan fungsional periset yang ada di lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional dan Badan Riset Inovasi Daerah. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kan kadang-kadang ada fasilitasi nih dari pemerintah lewat BRIN. Ada nggak Bu fasilitasi manajemen talenta gitu dari BRIN untuk masyarakat umum? Iya. Jadi untuk masyarakat umum itu kalau dari Badan Riset Inovasi Nasional itu membuka suatu peluang fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan. Contohnya misalnya
mau sekolah lagi. Oh iya, itu ada beasiswa ya? satu ini apa namanya dana untuk beasiswa. Beasiswa ya, degree by riset itu ya yang sering kita dengar DBR ya Bu ya. Nah ini kita iya. harapkan supaya kita informasikan, kita sosialisasikan bahwa baik itu untuk S1, S2 maupun S3. Bahkan Ya. ada yang postdoktoral juga ya Bu ya. Betul, ternyata ya, ya di postdoc situ, ya di ya. BRIN luar biasa Jadi ini. memberikan satu apa namanya dana-dana pendidikan yang tentunya semua diraih dengan kompetisi. Ya, ada ya, satu seleksi, betul. ada prosedur, tapi ini untuk masyarakat luas ya bisa dilakukan satu meraih Meraih beasiswa ya. Kalau zaman dulu itu sobat podcast itu kita tahu nyari beasiswa mungkin sekitar saya kuliah tuh 10 tahun yang lalu itu sepertinya beasiswa sulit sekali ya, dan harus PNS dulu ya. Sekarang ternyata degree by riset bisa teman-teman yang belum PNS bahkan yang masih fresh graduate gitu ya. Ini juga saya baca ada yang barista nih Bu. Program barista itu bantuan riset untuk skripsi ya. Jadi malah belum S1 ya Bu ya. Nah ini juga kita sampaikan pada teman-teman ya, teman-teman yang masih mau meraih sudah sekolah tapi untuk biaya risetnya itu tidak masih kurang bisa mengajukan di dana barista tadi Bu. www.manajemen talenta BRIN ya. Jadi bisa diakses ke situ ya Bu ya. Baik itu S1, S2 maupun S3. Oh, luar biasa bisa nih. ada dana bantuan untuk menyelesaikan tesisnya. Dan lumayan ternyata ya dapatnya ya. Kemarin saya dengar cerita dari keponakan yang mengambil degree by riset S2. Lumayan ya ternyata selain mendapatkan fasilitas SPP-nya yang gratis, kemudian dia menjadi riset asistennya salah satu peneliti, gajinya ya di atas UMR Jawa Tengah ya, kurang lebih 4 juta katanya. Wah ini untuk ini yang luar biasa. Kemudian bantuan penelitian juga untuk diajukan barista itu bisa 6 sampai 7 juta. Kemudian yang untuk S2 dan S3 bisa sampai 9 juta. Ini tentu ini luar biasa ya. Jadi teman-teman sobat podcast ini mungkin bisa disampaikan nanti kita akan sampaikan juga di running text di belakang mana sih yang bisa diakses websitenya BRIN ya Bu ya untuk manajemen talenta dan mendapatkan fasilitas yang harus diperoleh dengan termasuk yang postdoc Putri ya. Oh ya? Yang postdoc gajinya itu berapa tuh? Tapi syaratnya postdoc itu belum terikat. Jadi tidak boleh PNS ya. Nah bagus lah ya, itu kan memberi kesempatan untuk siapa yang ingin fokus di riset dan inovasi, dia sudah S3 ingin sekolah lagi postdoktoral bisa di BRIN. Yang gajinya ini kalau di sini catatannya 17 juta. Waduh, ini sama dengan pendidikan media ya. Luar biasa. Ini Putri ya. Jadi kayaknya menjadi peneliti itu sobat podcast itu jadi satu peluang bekerja gitu ya di Indonesia untuk mendapatkan rate salary yang lebih tinggi dibandingkan jabatan fungsional yang lain. Tapi berat nggak Bu jadi peneliti? Saya nanya. Enggak. Jadi kita mencintai dulu pekerjaan kita. Apa yang makanya tadi ini hal yang sangat baik dari Brida Provinsi Jawa Tengah menjaringnya dari masih muda, talenta yang masih muda tingkat SLTA untuk memberikan suatu informasi bagaimana menjadi seorang periset yang nantinya tidak seperti apa yang dibayangkan, sulit sekali, tapi mudah kita raih ya karena isunya yang keluar adalah kalau jadi peneliti harus nulis internasional gitu ya, jurnal sefokus gitu ya. Padahal sebetulnya asalkan diraih dengan kolaborasi dan tadi disampaikan Pak PH Kepala Brida bahwa kita harus mengharmonisasi semua institusi. Mudah sepertinya ya Bu ya kalau kita bisa pandai menjadi
jangkar bagi institusi lain untuk bisa berkontribusi di bidang riset dan inovasi. Nah ini Bu, karena waktunya sepertinya juga nggak kerasa ya, ternyata sudah tinggal 5 menit. 8 menit kurang lebih ya. Yeah. Nah mungkin Ibu ada yang harus dilakukan nih untuk SDM Iptek Riset dalam berkontribusi dan berperan aktif mendukung akselerasi pembangunan dan menyongsong visi Jawa Tengah sebagai provinsi penumpu pangan dan industri nasional. Monggo Bu. Ya, jadi begini, masukan dari saya atau pesan dari berjuanglah, berkompetisilah, menjadi satu periset yang handal, yang mempunyai satu kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh provinsi kita, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tidak usah merasa takut untuk menjadi satu periset ya, yang nanti ke depan akan kita lebih baik untuk pengembangan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, tingkat nasional pada umumnya, kemudian akan memberikan satu kontribusi pemikiran yang berdaya saing untuk Provinsi Jawa Tengah yang kita cintai ini. Luar biasa Bu Nani. Jadi tadi keywordnya adalah jangan takut, gitu ya. Kemudian juga selalu optimis dan juga semangat untuk terus berperan aktif dalam mendukung akselerasi pembangunan terkait dengan inovasi, riset gitu ya di Jawa Tengah. Jadi karena visinya Jawa Tengah itu sebagai penumpu pangan dan industri nasional, tentu beberapa tadi kepakaran atau kompetensi sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau melihat visi ini Bu, penumpu pangan dan industri nasional, kira-kira yang paling banyak dibutuhkan ini nanti yang mana ini Bu? Kompetensinya? Kompetensi untuk yang ada di bidang pertanian, karena di sini pangan itu kan tidak hanya pertanian, juga ada perikanan, ada peternakan. Betul. Ini kita sangat membutuhkan untuk di Jawa Tengah bagaimana pengembangan mengenai pertanian, khususnya di bidang pertanian, kemudian di bidang peternakan, kemudian di bidang perikanan. Di sini tidak hanya untuk bahan baku, bahan mentahnya, tapi bagaimana kita membuat satu pertumbuhan industri pengolahan pangan kalau di Jawa Tengah. Betul. Kalau istilahnya presiden kita adalah hilirisasi. Luar biasa ya. Jadi hilirisasi inovasi teknologi di bidang-bidang yang bisa membantu akselerasi penumpu pangan Provinsi Jawa Tengah ini tadi ya. Nah, luar biasa Bu. Nah, kalau ini sedikit dan meningkatkan pendapatan masyarakat Jawa Tengah. Dengan meningkat pendapatannya, kesejahteraannya juga naik ya Bu ya, insya Allah. Nah, karena kan kita tahu nih Thailand sama Vietnam sekarang sudah menutup keran ekspornya. Tentu Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia itu harus terus menjaga dan meningkatkan produksi dan produktivitasnya ya Bu Nani ya. Luar biasa ini kita ngobrol-ngobrolnya dengan Bu Nani, sobat podcast. Nah, satu lagi yang terakhir, karena Bu Nani ini dulunya dari Kementerian Perindustrian kalau nggak salah ya. Boleh dong cerita sedikit Bu tentang green industry. Ya, green industry adalah satu industri yang kita lihat dari sisi bahan baku, proses dan produk, di mana bahan bakunya adalah bahan baku yang bisa ada di Indonesia, lokal. Kemudian di prosesnya, proses itu bisa diproses dengan peralatan yang insya Allah buatan dalam negeri. Kemudian hasilnya tidak memberikan limbah yang berbahaya, artinya bisa diolah. Kemudian emisinya tidak menimbulkan cemaran karbon terutama ya. Betul. Nah, ini yang
dari hulu sampai hilir bisa kita melihat dari bahan baku, proses produknya itu adalah industri hijau. Luar Di biasa. sini bisa diolah di dalam negeri. Kita punya tenaga periset-periset yang handal, baik periset dari untuk prosesnya, untuk lingkungannya, untuk mungkin pemasarannya. Itu juga penting. Betul, Tidak hanya betul. bisa produksi, tapi bisa dipasarkan. Dipasarkan, kemudian keuntungannya bisa menambah tadi ya pendapatan masyarakat. Ya, luar Tenaga biasa. kerja juga dari Jawa Tengah ya. Misalnya. Nah, dengan hilirisasi itu juga mudah-mudahan karena ada nilai tambah dari bentuknya tadi hasil green industry bisa juga diekspor ya Bu ya, gantian kita ya yang ekspor ke mereka ya. Insya Allah. Baik ya Bu Nani, luar biasa nih ngobrolan kita kemana-mana jadian ini. Tapi sangat menarik karena kita bicara terkait kompetensi, SDM riset, kemudian bicara terkait juga dengan bagaimana manajemen talenta itu harus dipupuk dari usia awal. remaja. Betul, ada tambahan sedikit Bu. Boleh, monggo. Jadi PPI itu juga mengadakan satu pelatihan yang bisa diikuti oleh anggotanya, meningkatkan kompetensi, profesi dan bakat dari masing-masing periset anggotanya. Nah, mumpung nih Bu, daftarnya boleh siapa saja atau gimana? Kemana nih daftarnya? Kalau mau jadi bagian dari organisasi PPI Jawa Tengah. Jadi ada di websitenya. Jadi di situ nanti ada periset.go.id. Nanti bisa di situ keluar. Bisa daftar di situ ya. Sekretariatnya katanya di Brida Jawa Tengah ya, luar biasa. Memang satu kolaborasi PPI dengan Brida Jawa Tengah ya. Alamat sekretariatnya juga ada di Brida. Nah, ini dia artinya Bapak Ibu yang tertarik menjadi periset tentu saja bisa menghubungi langsung ke Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Silahkan untuk bisa berkolaborasi bersama dengan periset di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya. Terima kasih sekali ya Bu Nani. Ini sudah berkenan rawuh pagi-pagi untuk mengisi podcastnya Brida Jawa Tengah, dan ini saya merasa menambah wacana juga tadi bagaimana sih termasuk yang terakhir green industry ini luar biasa, termasuk hilirisasi itu juga tentu menjadi bagian dari bagaimana mempercepat akselerasi riset dan inovasi di Provinsi Jawa Tengah. Karena tadi saya buka pakai pantun, jadi saya tutup juga pakai pantun. Silakan, gitu ya. Putri. Boleh ya? Mudah-mudahan Pak Joko masih mendengar. Baik, semua hari mendatangkan kebaikan. Cakep. Bila tidak berdiam diri, riset inovasi bisa diselesaikan berbekal semangat yang tinggi. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Jika Bapak Ibu mau info lebih banyak tentang Brida Jawa Tengah, dibaca di informasinya pada website bridajatengrof.go.id atau ikuti channel YouTube kami di Brida Jawa Tengah. Jangan lupa follow Instagram juga di @bridajateng. Itu yang bisa kami sampaikan Bu Nani. Terima kasih ya, semoga sehat selalu. Dan teman-teman sobat podcast Brida Jateng, saatnya saya undur diri. Sampai bertemu di Pride Podcast episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.